Sejarah hoaks atau kabar palsu bisa dikatakan setua sejarah awal-awal diciptakannya manusia. Kita barangkali akrab dengan cerita Nabi Adam alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Melalui anugerah ilmu, Allah memuliakan Nabi Adam di atas malaikat dan iblis. Kemuliaan itu ditandai dengan perintahnya kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ketika itu semua patuh bersujud, kecuali iblis yang sombong. Dari sinilah permusuhan iblis dan manusia dimulai, termasuk munculnya pertama kali hoaks dari iblis kepada manusia. Setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dengan bahagia. Mereka berdua dibebaskan mengambil makanan apa saja dan dari mana saja tanpa susah payah. Mereka hanya dilarang mendekati pohon tertentu, apalagi sampai memakan buahnya. Bila dilanggar, maka keduanya akan masuk golongan yang zalim dan durhaka. Kisah ini terekam dengan baik dalam surat Al-Baqarah. Ulama berbeda pendapat tentang nama pohon dan buah yang dimaksud. Tapi beredar di kalangan kita saat ini nama populer pohon atau buah kuldi. Secara bahasa, kuldi berarti keabadian. Kesimpulan ini mengacu pada kutipan di surat Toha ayat 120 bahwa setan membisikkan rayuan jahat kepada Nabi Adam agar mendekati dan memakan buah dari pohon keabadian itu. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Setan menggoda Adam dan Hawa dengan sebuah pohon yang digambarkan akan memberikan efek hidup abadi, juga kekuasaan yang berlangsung langgeng. Dari ayat ini kita tahu bahwa nama pohon kuldi bukan pemberian dari Allah, melainkan dari setan yang tengah dikuasai rasa iri dan dengki terhadap Nabi Adam. Dalam surat Al-A'raf ayat 20 juga dijelaskan bagaimana kata-kata setan dalam merayu mereka berdua. Tuhan melarang kamu berdua mendekati pohon ini lantaran tidak ingin melihat kalian menjadi malaikat dan kekal, terus menerima nikmat yang tanpa terputus di dalam surga. Setan menggoda keduanya agar melanggar perintah Allah, sehingga pakaian mereka terlepas dan auratnya terlihat. Apa yang dihembuskan oleh setan kepada Nabi Adam dan Hawa adalah hoaks. Informasi tersebut memang tampak manis dan menjanjikan, tapi sesungguhnya dusta dan palsu. Kenapa dusta dan palsu? Karena pada kenyataannya setelah pohon itu didekati dan buahnya dimakan, yang ada justru keduanya dikeluarkan dari surga. Setan melancarkan cara-cara licik ini untuk menjerumuskan manusia agar berbuat durhaka pada Allah. Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa nama indah pohon keabadian sengaja diciptakan setan untuk mengundang daya tarik serta mengelabui manusia yang memang punya kecenderungan untuk bisa hidup lebih lama. Dengan bahasa lain, nama pohon keabadian itu merupakan bagian dari skenario hoaks yang didesain setan agar Nabi Adam terjerumus dalam tipuannya. Inilah episode Adam dan Hawa kemudian keluar dari kenikmatan dan kemuliaan surga, lalu tinggal di bumi. Di bumi, manusia berkembang biak dan syarat dengan pertikaian, serta kesenangan-kesenangan yang pasti fana. Usai sadar
bahwa dirinya tergelincir oleh hoaks yang diiming-imingkan setan, Nabi Adam segera bertobat. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Demikianlah bahaya hoaks. Ia lebih dari sekedar mengelabui pengetahuan, melainkan juga menurunkan kemuliaan manusia. Beda hoaks dengan kabar keliru biasa. Terletak pada niatan buruk yang mendorongnya, dan itulah yang dilakukan iblis kepada manusia pertama. Iblis memang telah dikutuk karena membangkang dari perintah Allah untuk bersujud. Namun, sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 14-17, iblis telah meminta kesempatan Allah untuk diberi hidup sampai hari kebangkitan. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Selanjutnya, iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Ia bertekad akan memalingkan manusia dari jalan kebenaran dan menggunakan segala cara. Maka tidak aneh bila perbuatan kotor iblis seperti menyebar hoaks masih kita temui hingga sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat datang. Ini adalah buah kerja keras iblis dalam menggoda manusia agar menempuh jalan sesat. Islam sangat peduli dengan kejujuran dan kebenaran. Agama luhur ini mengajarkan tiap orang yang menerima kabar dari sumber yang tidak jelas untuk melakukan tabayun atau klarifikasi. Pastikan berita yang diterima benar-benar akurat. Setelah diyakini akurat pun tidak serta-merta boleh langsung menyebarkannya lagi sebelum benar-benar yakin akan berdampak maslahat. Minimal tidak menimbulkan mudarat. Di era media sosial yang sangat bebas ini, peluang untuk berbuat salah pun semakin luas. Kebebasan yang tak terkendali bisa jadi tidak membawa berkah, malah menjadi musibah bagi pemiliknya. Mari kita jaga pikiran, lisan, dan tangan agar selamat dari langkah-langkah setan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tiap gerak kita tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu tidak akan luput dari pertanggungjawaban di akhirat. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab Ar-Risalah, sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan tak terlihat atau kazib khafi, yakni menceritakan kabar dari orang yang tak jelas apakah ia jujur atau tidak. Bila menyebar informasi yang masih samar-samar tingkat akurasinya saja, kita sudah bisa divonis berbohong. Apalagi bila kita dengan sengaja menyebarkan berita yang jelas-jelas hoaks. Kedengkian iblis kepada Nabi Adam jangan sampai menjadi teladan bagi umat sekarang, sehingga antar sesama saudara sebangsa pun harus saling memusuhi dan menjatuhkan.